Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis ketika meninggal Hasan dan Husain anaknya. Meninggal cucunya, meninggal bermimpi ketemu dengan melihat cucunya dipenggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meneteskan air mata. Kemudian sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Bukankah ini sudah menjadi takdir Allah bahwa boleh, ternyata itu adalah kebiasaan dan takdir Allah sudah menjadi catatan tidak bisa ditahan-tahan. Mana ditahan puna erukin sulu, mana apa gauta puna erukin sulu, maka keluarkan karena itu adalah fitrah manusia." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi, masih ada yang belum jawab salam saya. Apakah pengaruh mengantuk atau habis minyak gorengnya? Habis minyak goreng. Itu yang viral sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Almarhum mungkin tidak pernah dalam pemikirannya, keluarganya mungkin tidak pernah dalam benaknya, tidak pernah mungkin dalam pemikirannya almarhum ini akan meninggalkan kita secepat itu. Mungkin tidak pernah ada dalam catatannya almarhum ini akan meninggalkan dalam usia yang sangat muda. Almarhum mungkin tidak pernah dalam catatannya akan meninggal seperti itu. Tapi itulah takdir yang telah ditentukan mai ngasih miniukiri di lauhul mahfuz. Telah tertulis di lauhul mahfuz bahwa semua yang meninggal tercatat dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngarang ki boleh ngarang, ngaru boleh ngaru, menangis boleh kita menangis, tapi yang namanya kematian ditangisi boleh, tapi itulah takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengaruk kiri kering Allah Ta'ala, maka boleh, karena itu adalah tangisan kesedihan sebagai manusia biasa.
Karena tidak ada manusia yang tidak ada ngeruknya. Pasti semua kita ini memiliki rasa sifat sedih. Karena itulah fitrah manusia. Tapi ngeruk kita, jangan gara-gara ngeruk justru menyiksa orang yang meninggal. Jangan gara-gara ngeruk yang kelewatan justru menyiksa kepada orang yang meninggal. Maka boleh kita menangis, kita terseduh-seduh. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis ketika meninggal Hasan dan Husain anaknya. Meninggal cucunya, meninggal bermimpi ketemu dengan melihat cucunya dipenggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meneteskan air mata. Kemudian sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Bukankah ini sudah menjadi takdir Allah bahwa boleh ternyata itu adalah kebiasaan dan takdir Allah sudah menjadi catatan tidak bisa ditahan-tahan. Mana nitahan puna erokin sulu, mana apa gauta puna erokin sulu, maka keluarkan karena itu adalah fitrah manusia." Tapi yang dilarang, jangan engkau tidak menerima takdir. Itu yang dilarang. Jangan kau asongka bala, jangan kau melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mati pasti gitte ni rupata wala mati ngasekki. Tahu niya jabatanna mati, tena jabatanna mati. Tahu kalau manyang mati, kasiasi mati. Ustaz ribo kopi. Siapa mau ceramah? Tapi semua telah diatur dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kepada seluruh jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita ini hanya menunggu waktu. Kita ini hanya menunggu momen kapan pula kita akan meninggal. Insya Allah almarhum mudah-mudahan dia husnul khatimah. Amin. Insya Allah almarhum mungkin pergi keluar untuk berjihad untuk keluarganya. Dia pergi ke sana untuk mempertahankan keluarganya demi untuk mengerjakan kewajibannya. Insya Allah kalau almarhum dalam keadaan setia, kalau almarhum dalam keadaan ikhlas untuk keluarganya, untuk membantu sama keluarganya, maka insya Allah di jalan yang didapatkan almarhum ini, insya Allah jihad fi sabilillah. Amin. Maka kata Nabi, barang siapa dia meninggalnya untuk mempertahankan istrinya, untuk menolong keluarganya, maka ketika dia meninggal, maka insya Allah meninggalnya termasuk jihad. Dan barang siapa dia meninggalnya dalam keadaan jihad, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala surga. Dan insya Allah itulah ketetapan Allah yang telah dicatat oleh Allah bagi keluarga dan anak-anaknya. Maka keluarganya boleh kita ngeru, boleh kita menangis, boleh kita tangisi karena kepergiannya. Tapi yang perlu kita pertahankan, apakah kita juga meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau tidak? Apakah kita akan meninggal seperti dirasakan oleh almarhum? Apakah kita akan merasakan apakah kita meninggal juga dalam keadaan la ilaha illallah? Itu yang menjadi pertanyaan dan itulah kesedihan yang harus kita rasakan hari ini. Hadirin jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apa sesungguhnya perjalanan kita di dunia ini? Apa jilini tajang? Kata Nabi, punna erok kina sesalama, dua golongan bajiki. Apa njo? Yang pertama, bajiki hubungan taripadantar patau. Yang kedua, bajingki hubungan tak lampar kering Allah Ta'ala. Kaman namamo bajik kiri padantar patau, mingkatena bajit tari kering Allah Ta'ala, bisa saja akan menjadi sia-sia. Begitu pula sebaliknya, biarpun hubungan kepada Allah baik, bagus salatta, bagus ibadata, badah hajita,
ta, bagus Ramadan ta, mingka ko di kiri padanta rupa tahu, ndak baik sama orang lain, bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Na'udzubillahi min. Maka saatnya kita berbenah. Maka saatnya kita melakukan, ya Rasulullah, ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Jadikan kata Nabi, kafa bil mauti wa'idah. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Panjaren jo kematian anjari papelajaran regite. Karena ada orang biasana batena ni pawang. Ada orang biasa ni caramai, ada orang biasa ni pawang, tapi tena na sadari. Dibacakan Al-Quran, nakana kalina ni pakilungang. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tena na tappa. Seakan-akan hanya dunia. Tapi ketika untuk akhirat, dia tidak pernah untuk memperhatikan. Weh, bro, sadar. Betul? Akan tiba masa, Pak, akan tiba waktu kita akan menangis nanti di hadapan Allah. Akan tiba masa, akan tiba waktu kaleng-kalenta nanti dalam kubur. Lalang kubur wah. Siapa yang akan temani kita? Tidak ada. Apa ditemani kita? Kaci 5 lembar. Kaci 3 lembar warna putih. Dan itulah kain yang paling murah di dunia. Apa yang Allah berikan kepada kita, wahai manusia, tidak ada kita ini yang pantas kita sombong dan banggakan. Betul? Jangan kau sombong dengan jabatanmu, karena jabatan itu hanya persoalan 5 tahun atau 10 tahun. Betul? Jangan kau sombong dengan kekayaanmu. Kekayaanmu itu 2. Kalau bukan dia yang tinggalkan, engkau yang akan ditinggalkan. Jangan kau sombong dengan kecantikanmu. Karena cantik tidak selamanya kita akan cantik. Akan nampak waktunya muka keriput. Dan gigi akan rontok seperti anak-anak. Betul? Apa yang akan membantu kita? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, hanyalah titipan bagimu, hanyalah indrang, hanyalah titipan dan ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Coba kita bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya jamaah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kukana lobi. Ternyata ten aja. Amin. Bagus tahu. Semangat semua. Apalagi ibu-ibunya cantik-cantik semua. Amin. Wajah-wajah surga ngasih. Baik, kepada seluruh para hadirin, apa yang akan kita bawa menghadap kepada Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu, liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Apa yang akan kita bawa? Kata Nabi, punnalan yantar kilampani kuburua. Ketika kita diantar ke kuburan, 3 yang akan mengantar, kata Nabi. Apa itu? Yang pertama keluarga, yang kedua barang-barang punania, yang ketiga amalah.
Mingkam motere rua mantangi sedre pulang 2 tinggal 1. Apa yang pulang? Pulang keluarganya, pulang anaknya, pulang cucunya. Betapapun sayangnya cucunya terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur dalam kubur. Pasti moter ribalana. Betul. Yang kedua barang-barang Pak. Ini salah ngasih. Balata ditinggalkan. Otota ditinggalkan. Bulaenta ditinggalkan. Wantaribang ditinggalkan ngasing. Tidak ada yang akan temani. Apa yang akan temani? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Kata Rasulullah, barang siapa dia duduk inai-inai to cirong ngalangi ceramah, barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduk-duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat sebilangan rakaat. Amin. Ada yang pernah salat sunat langsung sebilangan rakaat? 8 rakaat lagi na biasa pinsang. Maka kita saatnya untuk berbuat kebaikan. Duduk tasya malam ini banyak pahalanya. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa dia melekatkan kakinya untuk mendengarkan ceramah tasya, maka semua materi yang dia lewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat kemudian. Tidak akan berhenti daunan itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Yang ketiga kata Rasulullah, ada malaikat diberikan tugas oleh Allah mengelilingi bumi ini. Semua yang dilihat oleh malaikat tempat berkumpul akan dilapor kepada Allah. Contoh, ya Allah, lapor, ada di situ tempat kerumunan ya Allah. Di mana letaknya malaikatku? Di Indonesia Puang. Di mana letaknya di Indonesia? Di Kabupaten Jeneponto. Mana di Kabupaten Jeneponto? Pas di Kecamatan Taruang. Mana letaknya di Kecamatan Taruang? Di Desa Bontorappo. Di mana letaknya di Desa Bontorappo Kaluas? Bilang pas di Dusung. Hah? Oh, itu Tonji. Oh, itu Tonji Puang. Dusung Bontorampo Tonji Puang. Apa dia lakukan malaikatku? Dia duduk bertasbih menyebut namamu ya Allah. Apa dia baca malaikatku? Dia baca kisumpai subhanallah. Dia baca sumpai alhamdulillah. Dia baca sumpai la ilaha illallah. Dia baca tadi Allahu Akbar. Terus apala iri kau 2 kareng. Apa napala kareng malaikatku? Berkata malaikat, ya Allah katanya, dia minta kepadamu, tempatkan katanya ke dalam surga. Karena surga itu tempat yang paling indah. Terus apa napala yang kedua? Apala iri kita kareng. Ya Allah jauhkan katanya ke dalam neraka. Karena neraka tempat yang paling hina. Berkata malaikat, berkata Allah kepada malaikat, malaikat, teh kau salah untuk tampakah? Jangan kau tinggalkan itu tempat. Jangan kau tinggalkan itu dusun. Jangan kau tinggalkan itu desa. Sebelum yang datang pada malam itu takziah, ku terima doa-doanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Makanya kalau ada takziah datang, diundang tidak diundang datang, karena keberkahannya banyak. Betul? Ada tong orang batena dipanggil datang. Ribala na to ginai sok tole na. Tapi tidak ada di sini ta? Siapa bilang? Ribulukum lagi na banyak. Nah, maka saatnya kita berbenah. Mari kita luruskan niat. Kita bantu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tauhidkan kalimat Bontorappo la ilaha
illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Barang siapa dia meninggal, inai matena, dia akhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Inai mati, dia hembuskan nafas terakhir dengan dia baca la ilaha illallah, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz, begitu mudahkah kita ingin mau masuk surga? Ya, begitu besar rahmatnya Allah kepada kita. Begitu gampangkah Ustadz kita mau masuk surga? Betul, karena Allah begitu besar rahmatnya kepada kita. Oh, kalau begitu Ustadz, tidak apa-apa saya nakal. Oh, tidak apa-apa saya mabuk-mabuk. Oh, tidak apa-apa saya mau menjudi. Baru mau meninggal baru dibaca la ilaha illallah. Tidak semudah itu, coy. Betul. Jangan kau pandang enteng. Jangan kau pandang enteng. Karena apapun kebiasaan-kebiasaan di dunia akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Kau tidak biasa mengucapkan la ilaha illallah ketika menghadapi di dunia, kau akan mendapatkan sakitnya sakarat ketika di akhir kehidupanmu. Makanya tiaki capaki. Tiaki capak. Jangan sampai kita ingin meminta kepada Allah, ternyata Allah bersusah. Makanya kita minta sama Allah, Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, berikan aku kemudahan, jangan engkau berikan aku kesusahan. Ya mintu pak, punani rapikan otomatis tak menghadapi sakaratnya tiaki salai. Jangan tinggalkan. Kenapa? Karena di situ puncaknya setan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan punani rapi otomatis tak menghadapi sakarat. Kata Rasulullah, ikra'u mautakum yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. Opuang kuala ni pabarakana bacaan surah Yasinku punna ero kinucabu nyawana netotaku tiaki cabuki. Ambil berkahnya surah Yasin, punero kini cabut nyawana itu takut cabut tapi tiak selesai. Jikalau tidak, ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh, maka dosanya berguguran. Bacakan surah Yasin. Tapannya salah paham, berarti surah Yasin Ustaz surah untuk lamate. Tidak begitu. Itu surah Yasin banyak manfaatnya, bukan hanya sakarat, banyak manfaatnya. Kita nampak baca surah Yasin, ania patomate. Nampak surah Yasin, ada piran sakarat, identimi surah Yasin, oh mati. Padahal tidak, itu surah Yasin banyak manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Ada anak tanakal, bacakan surah Yasin. Niat garinta seakan-akan belum disembuhkan oleh Allah. Coba terapi dengan bacaan Al-Quran, baca surah Yasin. Gitu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak tanakal, baca surah Yasin. Niat garinta, baca surah Yasin. Niat masalah, baca surah Yasin. Niat indranta, bayarai. Tidak mungkin Yasin lunas. Baca surah Yasin aja jago ko beri. Alhamdulillah. Kita berselawat dulu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habib. Yang di dalam pekarangan diam, coba yang di atas jalanan. Coba yang di atas di jalanan, coba kita bersalawat. Salatullah Allah ala toha rasulillah. Salatullah ala Yasin
Oke. Yang di luar sudah amang. Ini di atas rumah. Ini ya juga. Ya. Coba di atas rumah. Naikkan ke bawah kah? Coba salah. Menghadap sini. Salatullah alamullah. Hoi. Nah, baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semuanya, Masya Allah. Tepuk tangan kita dulu, hebat. Baik. Kepada seluruh para hadirin wal hadirat jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apa yang menjadi catatan buat kita untuk hal itu? Bagaimana kita melaksanakan seperti yang kita rasakan hari ini? Apa yang akan kita lakukan supaya kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala nanti dalam kubur? Kata Nabi, menghadapi kematiannya bacakan surah Yasin. Setelah sudah bacakan surah Yasin, bisikkan la ilaha illallah. Setelah itu diantar ke kuburan. Setelah diantar ke kuburan, kata Nabi, yang akan itu diantar ke kuburan, masuk ke pintu kuburan, abir salangki. Apa nih baca? Assalamualaikum ya ahlal kubur wa insyaillahi lahikun. Yang ini baca. Tidak tahu terakhirnya, cukup assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu. Tidak tahu juga terakhirnya, cukup assalamualaikum. Yang penting abir salangki. Tidak tahu disenya assalamualaikum, dia kita lasaki. Pala busudata. Alhamdulillah. Masuk ke kuburan sampai mikir kalibong erok mi, kalau bahasa bulu kumbanya erok mini pasuru. Kalau di Bontorapo mau mini panaung. Punna erok minyo di panaung ni panaung. Menurut ulama Andre Guru Tateki sembarang inaung. Jangan sembarang turun ke bawah. Harus juga tahu caranya panaung. Kenapa? Jangan sampai matu terjadi kesalahan, maka orang mati dimintai pertanggungjawaban. Orang hidup tidak kena. Kenapa dia hidup? Orang mati yang dikutaknang. Makanya ini adab-adabnya, Pak. Jangan sembarang. Punna sedemi tawarawa, nia angkua rua tahu, nia angkua talu tahu. Semua dibenarkan. Setelah sedia minyo tomatea, nalam minyo tomatea, ambil jenazah. Setelah diambil jenazah, turun ke tanah. Setelah turun ke tanah, jangan langsung balik ke depan. Kan ada tuh liannya, Pak, di kali bom bicuna, guana. Jangan langsung balik ke depan. Maka kenapa? Buka dulu pasikona. Ada tuh dibaca di situ puneru kini buka pasikona. Apa nih baca? Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini tuh ini baca punare tomate biru-biru mate na malangi matana. Tak buka matana. Bacakan itu sapu rupan na matana. Bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pintalung. Genep pintalung na malangi matana pag genep pilima ganjilkan boleh. Genep pilima na malangi pag genep pintujung boleh. Cukup 7 kali na malangi kasih cukup 9 kali boleh. Cukup 9 kali na malangi lari ki. Apakah malam juga ya? Umpama. Contohnya jenjo. Punairo mini panaung. Sedia orang dibawa, dia orang mati. Setiap orang mati, setelah dipanaung dibalik, setelah sudah dibalik, kita itu yang dibawa kasih naik minta tangan tarati, 5 tarati. Apa yang 5 ya? Kasih namin tangan tarate karena mau ki ajap putana pintalung, mau ki ambil botta pintalung, punna sadia mi botta yarate. Cuman yang perlu saya luruskan, yang menyediakan botta rate ram-ramma. Apa cocoknya? Aram-ramma botta yarate. Jangan sembarang aram-ramma. Niat to ni baca kunjo punna ni ram-ramma bottaya. Apa dibaca kita punna ram-ramma ki? Baca ki inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli yawm salamun hiya hatta matla'il fajar. Pintalung kia baca botta, pintalung tong kia pasadia baca al-qadar, pintalung tong kia baca botta. Jadi satu al-qadar, satu tong botta. Paham ki? Setelah sadia menjebot tayarate, kita yang dibawa kasih nemin tangan tas ke atas sambil berkata, maki kita yang dibawa bagian kepala, Pak ya, ini bagian kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Nani alle mabota pertamanya bila maki minha khalaqnakum. Kemudian botta yang kedua wa fiha nu'idukum. Kemudian botta yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
tanah itu disimpan ripilisina, punatannya ripilisina, riuluna ni taro. Baca itu, min khalaqnakum, dari botaya kamu diciptakan, wa fiha nu'idukum, dari botaya pula kamu dikembalikan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah pula kamu dikeluarkan, tempatmu yang terakhir adalah akhirat. Selesai. Setelah selesai langsung ditimbungi. Setelah sudah ditimbungi, jangan langsung tinggalkan. Bacakan dulu doa-doa. Doa apa Ustadz? Doa mana yang kau hafal? Kau boleh bacakan surah Al-Fatihah, insya Allah sampai. Kau boleh bacakan Qul Huwallahu Ahad sampai. Kau boleh bacakan Qul A'udzu Birabbil Falaq sampai. Qul A'udzu Birabbin Nas sampai. Itulah doa yang ditunggu orang mati. Tidak ada hubungannya dengan yang lain. Yang lain hanyalah doa. Keikhlasan orang tuanya, keikhlasan anaknya, keikhlasan keluarganya, keikhlasan cucunya, keikhlasan sepupunya, keikhlasan saudara-saudaranya. Yang ditunggu adalah doa-doa kita ketika kita sudah meninggal. Doa-doa kita sampai. Ada berkata kira-kira Ustadz sampai tidak kalau dibacakan? Sampai. Ada berkata tena ko tappa, mati pako baru nakin bacangin. Puna tena na sampai, moteran ko pulang ko malapor, Ustaz tidak sampai. Sampai. Jangan. Kita ini ada Pak Jawa golongan sedikit-sedikit dilarang, sedikit-sedikit diharamkan. Anu ndak boleh, tasian ndak boleh, Islam mirat bid'ah, maulid haram, sekali ni sare bayau nakan reji. Karena ada begini. Makanya saatnya, ya Allah, Engkau titipkan doa ini ya Allah. Engkau titipkan sujud ke ini ya Allah. Tidak ada yang terbaik bagimu. Tidak ada yang sempurna bagimu. Kami banyak dosa ya Allah. Kami banyak hilaf ya Allah. Tidak ada bisa memberikan ampunan kecuali Engkau ya Allah. Kami banyak maksiat ya Allah. Tidak ada bisa memberikan ampunan kecuali Engkau ya Allah. Istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ustaz, saya pelaku maksiat Ustaz. Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Ustaz, saya melakukan banyak pembunuhan. Saya pernah melakukan ini. Saya pernah mabuk. Saya pernah ini Ustaz. Apakah saya masih mendapatkan ampunan dari Allah? Insya Allah besar dosa yang kita lakukan, tapi lebih besar ampunan bagi hambanya kalau ingin kembali bertobat kepada Allah. Karena yang namanya manusia Pak, tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa dan kesalahan. Betul? Apalagi saya, belum ada jaminan. Saya ini Armayadi, banyak hilaf saya. Banyak dosa saya Pak. Banyak mungkin yang pernah aku lakukan, hanya belum Allah keluarkan semua itu. Pak, mari kita kembali. Ramadan sudah ada di depan mata. 13 hari kita akan memasuki bulan mulia. Kita akan kedatangan tamu mulia. Marhaban ya syahru Ramadan. Semuanya kita ucapkan. Marhaban ya syahru. Masya Allah. Ramadan adalah bulan istimewa. Saking mulianya Pak ini bulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Bagaimana doanya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang tahu silakan ikut. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Bukan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Doakan itu ya. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab wa Sya'ban, pada bulan Sya'ban, wa balikna fi Ramadan. Sampaikan kami Allah sampai pada bulan Ramadan. Betapa hebatnya Allah Pak terhadap buat kita. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa cintanya Allah kepada kita. Maka mari hadirkan Allah Pak dalam diri kita. Mari hadirkan Nur Muhammad dalam diri kita. Kenapa kita melakukan maksiat? Karena Nur Muhammad tidak ada. Kenapa kita melakukan yang tidak baik? Karena Nur Muhammad tidak ada. Maka di setiap langkah hadirkan Nur Muhammad. Hadirkan Nur Muhammad. Hadirkan Muhammad. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita tetap baik. Mudah-mudahan kita ngasih ini dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Sebagai kesimpulan, pertama, hidup di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
dunia ini hanyalah pinjaman. Tidak ada yang sempurna. Pasti suatu saat kita akan tinggalkan dunia ini. Yang ketiga, apa yang akan kita bawa? Tidak ada yang lain. Ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Akan tiba masa kaleng-kalenta, akan tiba masa kita akan sendiri, akan tiba masa kita akan gelap gulita dalam kubur. Tidak ada yang akan menemani. Kulit kau yang pernah kau sombongkan akan dimakan cacing tanah, hancur melebur, tidak ada yang akan bawa. Sebelum itu, mari kita bermuhasabah diri. Ramadan sudah ada di depan mata. Jadikan Ramadan menjadi Ramadan yang terbaik untuk tahun ini. Mudah-mudahan kita dapatkan Ramadan dan kita akan melewatinya lagi dan mendapatkan Ramadan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.